Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan mendapat rezeki yang melimpah. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime Rakna Crimson yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-temannya hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode 9 sebelumnya telah berakhir dengan Rakna yang menampakkan dirinya di hadapan Putri Starlia untuk menyelamatkan Crimson. Starlia yang tertarik dengan ketampanan Rakna langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Namun setelah penasihatnya yang bernama Harzena memperingati Starlia bahwa dia masih punya tanggung jawab yang besar sebagai seorang putri yang memimpin pasukannya, pada akhirnya Starlia pun kembali fokus pada tujuan awalnya dan akan mengesampingkan soal jatuh cintanya sejenak. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Cerita berlanjut dengan Starlia yang memulai rapat bersama tim pengintai yang sudah kembali dari tugas mereka. Mereka memiliki dua ketua divisi pendekar pedangnya bernama Christopher dan Singkutlas. Untuk penembak utama adalah si kembar yang bernama Hazela dan Glea. Mereka juga memiliki seorang penyihir sekaligus ketua penggemar dari sang putri perak yang bernama Mayor Kaabot. Lalu untuk kursi pertama pendekar pedang adalah Gam Urban. Dan yang terakhir adalah Letnan Komando dari pasukan perak yang bernama Isaac Stan. Seharusnya ketua divisi penyihir yang bernama Fu juga hadir di sini. Tapi karena dia sedang absen, maka rapat pun akan tetap dimulai tanpanya. Starlia kemudian meminta kepada Christopher untuk menyampaikan laporannya. Di mana seperti yang sudah mereka duga, kini situasi dengan para naga sangat terasa aneh. Padahal sekarang sudah pagi dan mereka belum bergerak. Entah bagaimana Christopher sama sekali tidak merasakan adanya niat membunuh dari para naga tersebut, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Starlia bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada naga kelas tinggi, atau mungkin mereka sedang berada di suatu tempat. Untuk sesaat Starlia juga sempat memikirkan apakah penyebabnya adalah karena terjadi ledakan di ibu kota, seperti yang dikatakan oleh Crimson. Tapi berhubung Starlia ini tidak mau percaya begitu saja dengan bualan dari penyusup seperti Crimson, di sini Starlia pun mulai menyampaikan pendapatnya sendiri dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk mereka. Starlia yakin tidak mungkin para naga akan melarikan diri, karena jika itu rencana mereka, tentunya para naga tersebut tidak akan berencana untuk mengepung sekarang. Menurut Starlia pasti sedang terjadi sesuatu dengan para naga kelas tinggi, di mana sesuatu itu pasti jauh lebih penting dibandingkan menyerang tempat ini. Tapi tetap saja, ini adalah kesempatan yang bagus bagi Starlia. Starlia kemudian bertanya kepada Mayorka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat lingkaran sihir. Hingga setelah Mayorka menjawab, Hu bilang harusnya butuh waktu 2 hari, tapi bisa saja 1 hari jika mereka bekerja keras. Sontak Starlia pun langsung saja memerintahkan tim penyihir untuk mengerjakannya dalam 1 hari saja, dan bilang pada Pu agar jangan sampai mati. Starlia mengatakan negeri ini tidak bisa diselamatkan. Dalam 5 hari pertama telah terjadi serangan. Banyak kota dan bahkan ibu kota yang terkena dampaknya. Betapa banyak rakyat yang jadi santapan para naga. Jadi satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah membawa 1.500 warga melarikan diri dari tempat ini. Bahkan meski sangat memalukan untuk melakukan hal ini, Starlia cuma mau agar mereka tetap hidup di kemudian hari dan akan menunjukkan kalau mereka tidak pantas diremehkan oleh para naga tersebut. Kita semua akan selamat, wargaku dan pengawalku. Kalian semua masih akan melihat matahari pagi. Ya, begitulah kata-kata yang disampaikan Putri Starlia kepada pasukannya. Namun tepat ketika mereka baru saja menyudahi rapatnya, tiba-tiba saja Crimson dan Rakna juga muncul di sana untuk memuji pidato Starlia yang terdengar menakjubkan, seperti yang diharapkan dari sang putri perak. Christopher dan Sin yang kesal kemudian menghampiri Rakna dan Crimson untuk menanyakan siapa mereka ini. Namun ketika Isaac baru saja akan memberitahu kalau mereka berdua itu adalah, sontak Starlia yang jadi malu malah menutupi wajahnya sembari berkata, "Jangan tiba-tiba keluar dasar kau makhluk kotor. Aku sudah ternodai dengan semua dosamu. Beraninya kau menunjukkan wajahmu. Kau monster, apa kau benar-benar ingin melihat aku mati?" Mendengar hal itu, sontak semuanya pun langsung menatap sang putri dengan penuh tanda tanya. Sebenarnya apa yang sudah Rakna lakukan pada Starlia, dan apa yang terjadi pada orang yang menjaga mereka di penjara? Crimson menjawab, "Aku hanya bicara baik-baik pada mereka untuk membiarkan kami keluar, dan mereka menerimanya. Kami juga ingin kabur dari negeri ini, jadi biarkan kami membantu rencana pelarian kalian." Sampai di sini Crimson kembali berhasil menunjukkan semua orang di sana
kalau dia sudah tahu mengenai mereka yang mau menggunakan darah naga sebagai energi untuk memindahkan para warga ke negara lain. Crimson mengatakan dia akan membantu tanpa ada niatan buruk sama sekali. Jika mereka bekerja sama, tentunya memindahkan penduduk akan jadi lebih mudah. Lagi pula karena menurut Crimson rencana Starlia pasti akan gagal karena perbandingan kekuatan mereka dengan musuh sangat jauh. Jika mereka bisa bekerja sama, maka Crimson lah yang akan menyelesaikan semuanya. Bahkan tidak hanya itu saja, Crimson juga akan memindahkan kekuatan Ragna yang dapat membunuh naga kelas tinggi dengan mudah. Serta dia juga akan memberikan informasi penting tentang musuh. Mengingat musuh mereka kali ini adalah dua naga kelas tinggi yang juga merupakan ahli perang, maka tanpa bantuan dari Crimson, mereka semua yang ada di sini pasti akan mati. Mendengar hal itu, Starlia masih tampak malu-malu saat berada di depan Ragna. Jadi alih-alih memenuhi tanggung jawabnya sebagai sang putri, di sini Starlia malah jadi tidak berguna sama sekali. Hingga sampailah ketika Nazarena menghempaskan kepala Starlia ke meja. Pada akhirnya Starlia bisa bersikap normal lagi layaknya seorang putri. Yang kemudian dia berkata, "Bekerja sama kau bilang. Apa kau datang ke sini cuma untuk bicara omong kosong? Kau benar-benar keras kepala bagaikan sisa makanan di piring. Ayo bekerja sama katamu. Apa ini caramu menipu kami untuk menjadi santapan para naga?" Crimson menjawab dia tidak mempunyai maksud tersembunyi. Dia hanya menyarankan untuk bekerja sama. Karena jika dia tidak membantu, maka Starlia akan berakhir menjadi santapan naga. Sontak Starlia pun langsung menyuruh Crimson untuk diam karena omongannya itu lebih busuk daripada para pejabat korup. Starlia bertanya bagaimana Crimson bisa tahu rencana mereka dan dari mana dia mendapatkannya. Namun karena sebelumnya Starlia sudah menyuruh Crimson untuk diam dan sekarang dia malah menanyainya. Menjengkelkannya si Crimson ini malah balik bertanya jadi sebenarnya apa yang harus dia lakukan sekarang. Bahkan meskipun Starlia sudah menyuruhnya untuk menjawab sebaik mungkin, di sini Crimson malah sengaja memancing amarah Starlia dengan mengatakan kalau dia sudah mendapat informasinya dari tempat kecil yang ada di kepalanya, karena dia lebih tahu tentang sihir daripada Starlia. Sontak Starlia pun kembali memarahi Crimson karena dia sudah bilang untuk menjawab langsung ke intinya saja. Starlia menolak untuk bekerja sama karena dia tahu kalau Crimson hanya melihat mereka sebagai alat, dan pada akhirnya Crimson hanya memperalat mereka saja. Sementara Sin yang saat itu tidak tahan lagi melihat sikap Starlia yang tidak seperti biasanya. Di sini dia pun langsung saja menarik pedangnya untuk menyerang Crimson dan Ragna, sembari berkata, "Langsung saja ke intinya ketua, apa kita mau membunuh mereka atau tidak?" Namun ketika Starlia mendengar Ragna yang menjawab tunggu dulu karena membunuh itu adalah tugasnya. Lagi-lagi Starlia pun kembali dibuat salah tingkah oleh ketampanan Ragna, tapi dia juga tetap berpegang teguh pada keputusannya yang tidak akan bekerja sama. Starlia dan pasukannya akan membuktikannya dengan kemampuan mereka sendiri. Dia kemudian menyuruh Ragna dan Crimson untuk kembali ke sel mereka. Bahkan dia juga akan membunuh Ragna kalau menunjukkan wajah tampannya lagi pada Starlia. Namun ketika Crimson menyebutkan satu nama yaitu naga kegilaan Orthozora, seketika Starlia pun malah langsung terdiam seakan penasaran untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Crimson selanjutnya. Crimson menceritakan naga kegilaan Orthozora adalah peringkat ke-6 dari para garis keturunan naga. Peran utamanya dalam keturunan itu adalah mengatur dan memerintah pasukan mereka. Dia memiliki sihir bernama Drakeisen di mana penerapannya banyak dari obat-obatan yang menghasilkan kematian instan, hingga dapat membuat siapapun di bawah pengaruhnya seperti dihipnotis. Namun meski begitu, Crimson yakin mereka masih bisa mengalahkannya, karena kelemahannya terhadap sinar matahari dan aura silver yang mereka punya juga masih bisa melawannya. Dengan mengubah darahnya, naga kegilaan Orthozora dapat menyebarkan semua obatnya dalam bentuk kabur ke wilayah yang luas. Dia juga dapat menggunakannya pada pasukannya, hingga itulah yang membuatnya benar-benar sulit dikalahkan. Di mana dengan dia yang memasukkan obat-obatannya pada pasukannya, maka dia akan menambah kekuatan berlipat ganda pada pasukannya. Saat Orthozora mengontrol pasukannya, kalian akan bekerja keras untuk mengalahkan mereka semua. Dan juga karena dia sendiri adalah naga kelas tinggi, tentunya kalian harus berurusan dengan dia juga. Mendengar hal itu, sontak telah membuat ketiga pengawal Starlia jadi penasaran siapa Crimson ini sebenarnya. Karena sampai saat ini, mereka belum pernah mendapatkan informasi yang sangat detail tentang naga kelas tinggi seperti ini. Crimson mengatakan tanya saja apapun padanya tentang naga, bagaimana mereka bertaruh hingga posisi tidur mereka. Tanya saja semuanya, maka dia akan memberitahukan informasi penting yang bahkan mereka sendiri tidak tahu. Tapi soal bagaimana memanfaatkan informasi ini tergantung pada kalian. Sontak Starlia pun langsung membentak Crimson apakah dia sedang menantangnya. Lagi pula belum tentu semua informasi yang Crimson berikan itu memang benar. Karena dengan mencium keberadaannya yang sangat busuk, Starlia tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Dengan kata lain, Starlia tetap menolak untuk bekerja sama dengan Crimson. Ya, karena sekarang Crimson sudah tidak punya pilihan lagi selain menggunakan ketampanan Ragna. Dengan kelicikannya, Crimson pun langsung saja menyuruh Ragna untuk membujuk Starlia.
hingga membuat Starlia kembali jadi salah tingkah di hadapan Ragna. Ragna mengatakan tidak mungkin dia bisa melakukannya karena itu adalah keahlian Crimson. Tapi berhubung targetnya kali ini adalah seorang putri Silver, ternyata kemampuan Crimson itu tidak ngefek sama sekali terhadap Starlia. Dan tidak peduli apapun yang dia lakukan tetap tidak akan berguna. Crimson meminta kepada Ragna agar bersikap santai saja. Terlebih lagi karena selera Starlia itu benar-benar aneh. Walau Ragna bilang kotoran sekalipun, itu tetap akan bekerja. Sampai di sini Ragna masih saja mencoba menolak untuk melakukannya. Hingga sampailah ketika Crimson mengancamnya dengan bertanya apakah Ragna sudah lupa kalau dia sudah berencana untuk bertarung di sini. Sontak Ragna pun jadi teringat dengan perbincangannya bersama Crimson saat berada di dalam sel. Intinya Crimson menceritakan semua yang dia tahu kepada Ragna mengenai rencana pelarian prajurit dan para pengungsi menggunakan sir teleportasi. Ada sekitar 10.000 naga yang akan datang menyerang tempat ini, dan semuanya akan ditransfer dengan sebuah sir deck Crawling Bowler. Selain itu ada juga 13 naga yang sudah dimodifikasi, dan yang lebih pentingnya lagi adalah 2 naga kelas tinggi yang memerintahkan mereka, yaitu naga kegilaan Orthozora dan naga peledak Teratectora. Para naga itu tidak akan membiarkan satupun manusia bisa hidup. Jadi jika Ragna mau berjanji untuk menyerah memburu Ultimatia dan memilih mengikuti Crimson untuk kabur dari negeri ini, maka akan Crimson pastikan semua manusia di tempat ini tetap hidup, termasuk Ragna sendiri. Dan alhasil, akhirnya Ragna pun memutuskan untuk menuruti kehendak Crimson dan mencoba membujuk Putri Starlia dengan berkata, "Nona Putri, sebelumnya kau bilang kalau dia keras kepala bagaikan noda di piring, bukan? Itu mirip dengan yang aku bayangkan. Sampah lebih baik daripada dia. Memaksa seseorang adalah hobinya. Melihat dia yang senang melakukan itu, jujur saja dia tidaklah berbeda dengan kotoran. Namun meski aku sendiri selalu ingin membunuhnya, ada satu hal yang bisa kau percayai padanya, yaitu keinginan untuk membunuh naga. Itulah kenapa aku mengikutinya, dan karena dialah rencana pemusnahan naga pasti berhasil." Di samping itu Ragna juga mengatakan dia tidak tahu apakah keputusan Starlia setelah ini. Tapi karena dalam hal memburu naga Ragna adalah ahlinya dan lebih baik daripada siapapun di dunia ini. Di sini Ragna pun memohon kepada Starlia untuk menggunakan dirinya, dan dia akan membuktikan kekuatannya. Mendengar hal itu sontak Starlia pun malah memperlihatkan ekspresi wajahnya yang tidak karuan di hadapan Ragna. Ya, pada kenyataannya itu adalah jawaban yang ingin Starlia katakan kepada Ragna. Tapi dia berusaha untuk menahannya, dan berusaha menahan ekspresinya pada pria yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun walau Ragna adalah cinta pertamanya, Starlia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, karena dia tidak ingin memperlihatkan sifat menjadikan dari salah satu pasukannya. Hingga pada akhirnya, Starlia pun memutuskan untuk menerima kerjasama itu. Tapi demi menjaga harga dirinya sebagai seorang pemimpin dan juga seorang wanita. Di sini Starlia pun meminta kepada Ragna dan Crimson agar jangan salah paham, karena dia hanya ingin memanfaatkan kekuatan mereka pada rencananya saja. Dan yang paling penting adalah, ini tidak seperti karena dia menyukai Ragna atau apapun. Mendengar hal itu sontak Crimson pun tak kuasa menahan tawanya lagi, karena sudah terlihat dengan jelas kalau Starlia ini memang sangat menyukai Ragna. Starlia kemudian ingin bertanya dan menyuruh Crimson untuk menjawabnya secepat mungkin. Berhubung saat ini dia merasa ada yang aneh dengan sikap para naga yang mengepung mereka. Starlia ingin tahu apakah itu dikarenakan ada naga kelas tinggi yang memerintah mereka, atau ada hal lainnya. Dan ternyata, hal itu terjadi karena Ragna dan Crimson ada sedikit konflik dengan ratu para naga itu saat di ibu kota. Dia seharusnya bersama mereka saat ini di sana, dengan kemarahan yang sangat besar. Sementara di tempat berbeda kita pun dapat melihat ada Ultimatia yang baru terbangun dari mimpi buruk tentang adiknya, yang bertanya kenapa Ultimatia tidak menyelamatkannya. Ultimatia kemudian mencoba menjatuhkan pas bunga untuk menguji kekuatan pengendalian waktunya. Namun meski dia sudah memerintahkan dunia untuk diam, pada kenyataannya waktu masih saja tidak berhenti, hingga membuat pas bunga itu tetap terjatuh ke lantai. Ultimatia bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Lalu tiba-tiba, Ultimatia pun malah dikejutkan dengan kemunculan Kemuisan Naga dengan peringkat kedua yang duduk di jendela kamarnya sembari berkata, "Jadi kau tidak bisa memberhentikan waktu lagi, ha? Sudah aku bilang kekuatannya diterima dari orang lain itu lemah." Dan yang lebih mengejutkannya lagi, si kamu ini malah datang dengan membawa kepala pemburu naga yang pernah bekerja sama dengan Ragna Crimson. Nah, jadi gimana menurut teman-teman tentang cerita Ragna Crimson kali ini? Kalau sekiranya teman-teman mau pembahasan ini dilanjut, tolong tinggalkan komennya di bawah dan jangan lupa kasih like-nya. Sekali lagi terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.